Oke. Ya, masih ada beberapa teman yang bergabung. Nanti biar, soalnya saya kalau nanti mulai sosialisasinya, kalau ada anak yang masuk harus di admit dulu ini. Oke. Baik, kita sambil jalan ya, sambil nunggu yang baru bergabung, silahkan menyesuaikan. Kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak TKJ kelas 12. Berarti ini kalian angkatan 9 ya, TKJ angkatan 9. Yang sebentar lagi kalian menghadapi akhir masa SMK kalian ya. Ini berarti kalian angkatan kedua, angkatan corona gitu ya. Setelah tahun lalu kakak kelas kalian yang sudah lulus angkatan pertama corona, ini kalian angkatan kedua, berarti di masa pandemi ini ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita memang baru berada di masa yang memang nggak mengenakan untuk semua, termasuk di dunia pendidikan, apalagi di dunia ekonomi gitu ya, semua bingung, serba bingung, tapi kita tetap harus berjalan, artinya jangan menyerah, walaupun masih pasti ada banyak kendala. Apalagi kita di masa seperti ini, tatap muka, sekolah-sekolah yang sebelumnya kita bisa berinteraksi langsung, bertemu langsung, harus terpaksa diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Itu pun juga mempengaruhi nanti termasuk penilaian yang kalian harus hadapi untuk menyelesaikan masa studi kalian di SMK. Nah, ini saya berikan sedikit, kemarin ada informasi mengenai beberapa penilaian yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Mungkin kalian kelas 12, karena ini sebentar lagi akan menghadapi akhir dari masa sekolah kalian bisa mempersiapkan. Saya mulai sosialisasi penilaian praktek untuk ujian sekolah tahun 2020-2021, kompetensi kalian TKJ. Ini kemarin di bulan Januari atau Februari itu Menteri Pendidikan, Mas Menteri gitu ya, itu mengeluarkan surat edaran tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat COVID gitu ya. Jadi Pak Menteri sudah mengeluarkan edaran tentang bagaimana sekolah itu nanti mempersiapkan ujian-ujian sekolahnya dalam masa darurat COVID. Nah, poin-poin yang berkaitan dengan ujian ini saya tampilkan. Sebenarnya nanti kalian silahkan bisa download kalau memang butuh surat lengkapnya. Ini saya cuplik, ada 5 poin. Yang pertama, ujian nasional ditiadakan. Artinya nanti kalian sama seperti kakak kelas kalian yang kemarin, tidak ada ujian nasional. Padahal tahun kemarin itu sekolah sudah menyiapkan, itu rencananya memang UNBK terakhir. Nah, karena ada COVID, terus akhirnya ujian nasional ditiadakan. Untuk tahun ini kalian juga nanti ujian nasional ditiadakan. Poin yang kedua, ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Ya, poin kedua. Nah, kemarin kalian mungkin sebagian sudah sibuk atau sudah mempersiapkan itu ya untuk pendaftaran SNMPTN ya. Nah, di SNMPTN itu sendiri memang sudah tidak mensyaratkan lagi tentang ujian nasional. Ini sesuai dengan instruksi poin kedua ini. Selanjutnya poin yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus setelah A. Menyelesaikan pembelajaran. Ini dibuktikan dengan nilai rapot yang kalian miliki, gitu ya. Nah, ada minimalnya, minimal nilai sikap itu baik, kemudian mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, syarat lulus itu ini ya, harus punya nilai rapot dan minimal sikap baik. Itu nanti yang menjadi syarat kalian diluluskan. Makanya penting kalau kalian masih punya tunggakan atau kalian masih punya tanggungan nilai-nilai yang belum selesai, mohon untuk segera diselesaikan. Kemudian poin yang keempat, bentuk ujian. Nah ini ya, bentuk ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan itu yang pertama portofolio berupa evaluasi nilai raport, nilai sikap, prestasi. Terus ada penugasan, kemudian ada tes secara luring atau daring. Yang keempat adalah bentuk penilaian yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi nanti kalian harus mengikuti kalau ada sekolah menginstruksikan ada penilaian, ada ujian, kalian harus melewati itu. Walaupun ujian nasional sudah ditiadakan. Kemudian poin yang kelima, selain ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, peserta didik SMK ini juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian atau UKK ya. Nanti ujian kompetensi keahlian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Intinya dari UKK itu nanti kalian akan mendapat sertifikat yang bisa nanti untuk menunjang kalian ketika melamar pekerjaan atau mendaftar pekerjaan, kalian punya sertifikat profesi yang nanti bisa diakui untuk kalian menambah poin dalam melamar pekerjaan. Kurang lebih itu untuk UKK. Selanjutnya, kita fokus ke poin 4 dan 5. Poin 4 itu nanti bentuk ujian yang diselenggarakan itu yang pertama berupa bisa penilaian portofolio atau yang poin D itu bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, kita fokuskan ke poin yang 4, kompetensi kalian TKJ. Kemarin kami melakukan rapat dengan guru, Bapak Ibu guru di kompetensi kalian TKJ. Kami memilih untuk bentuk penilaian, ini kami khususkan untuk penilaian praktek, karena kondisi kita tidak memungkinkan untuk menilai secara kalian datang ke sekolah. Akhirnya kami putuskan untuk memilih penilaian portofolio. Poin yang keempat ya, kita fokus ke penilaian portofolio itu apa? Penilaian portofolio yang kami rancang kemarin, ini untuk dijadikan nilai praktikum kalian. Nanti kalau nilai teori, ada kegiatan ujian sekolah yang nanti bisa dilaksanakan daring ya, secara daring. Tapi kami fokuskan untuk penilaian praktiknya ini harus berupa portofolio. Bentuk portofolio yang kemarin kami sepakati ada 2. Yang pertama adalah business plan atau proposal bisnis. Ini kalian harus buat 2 ini, proposal bisnis dan produk atau alat. Yang pertama saya bahas untuk membentuk sikap-sikap atau skill kemampuan kewirausahaan kalian. Nah, proposal bisnis ini itu seperti apa sih gitu ya? Proposal bisnis itu berisi rincian informasi yang berisi tahapan dalam membangun sebuah usaha atau bisnis mulai dari 0 sampai kurang lebih 5 tahun ke depan. Lalu seperti apa contoh bisnis plan atau proposal bisnis ini?
saya berikan contoh. Ini ada contoh yang lumayan bagus untuk kalian bisa buat. Nanti outputnya apa dari portofolio proposal bisnis ini, yaitu file proposal bisnis. Nanti bisa berupa format doc, PDF, atau PPT. Silahkan nanti kalian susun yang pertama ini ya, proposal bisnis. Ini untuk tugas, untuk nilai praktek kalian. Contohnya bisa dilihat di web santara.co.id. Saya coba bukakan ya. Saya coba bukakan webnya Santara. Nah, kalian buka aja, searching di Google, santara.co.id. Santara ini, saya bukan promosi tentang Santara ya, tapi ini salah satu listing atau daftar UMKM yang bisa untuk mengasah skill kewirausahaan kalian. Seperti apa sih mempersiapkan proposal bisnis, atau saya itu ingin membuat bisnis mulai dari nol, apa yang perlu disiapkan, kemudian rencananya, anggarannya, sampai nanti keuntungannya bagaimana, itu kalian bisa belajar dari sini, dari web ini. Ini itu semacam listing project dari UMKM yang biar didanai. Kalau kalian membuat bisnis tentunya ada dana yang harus disiapkan, di sini ada. Contohnya ini ya. Ini ada Reza Printing. Nah, kalian buka contoh ini. Di sini ada download prospektus. Ini dalamnya itu profil perusahaan yang bercerita tentang ini perusahaannya rencananya mau kemana, sejarah perusahaannya kayak apa. Kemudian sampai ke anggaran-anggarannya ya. Sampai ke ini sepertinya sudah dijelaskan oleh Pak Tejo ya. Belum. Yang tahun kemarin sudah. Ini sebenarnya masuk ke mata pelajaran kewirausahaan. Ini untuk mengasah kalian, selain kalian nanti bisa syukur-syukur bisa membuat usaha sendiri. Nah, paling enggak memulai usaha itu dari perencanaan. Perencanaannya ini ya proposal bisnis. Ini contohnya ya. Sejarah usaha. Reza Printing ini perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa percetakan, printing, dan kemasan. Nah, pokoknya kalian buat kayak gini, kurang lebih tips dari saya, contoh saja, susunannya persis kayak ini, kalian buat di Microsoft Word, atau di PowerPoint, atau di mana, yang penting bisa menceritakan kalian pengen buat bisnis apa. Misalnya pengen buat toko komputer gitu ya, ya sudah, ceritakan rencana kalian dalam membuat toko komputer itu kayak apa. Kayak inilah, Reza Printing ini usahanya di bidang jasa printing ya, printing dan kemasan. Dia cerita visi misinya, fokusnya kemana gitu ya. Terus sampai hasil produknya kayak apa. Gitu. Terus kalian contoh plug kayak gini nggak apa-apa. Yang penting itu murni dari buah pikiran kalian. Kalian pengen punya usaha apa tuh? Misalnya pengen buat toko komputer, buat apa lagi? Yang anak TKC buat apa, Pak? Bisnis warnet misalnya, masih tren nggak ya warnet itu? Atau kalian punya ide apa untuk usaha kalian buat dalam bentuk kayak gini. Lokasinya, rencananya kalian mau di mana, ambil desain tokonya kayak apa, lokasinya kayak apa, gitu ya. Kemudian ceritakan tentang kalian. Jadi kalau yang buat nanti misalnya siapa, Ragil misalnya ya, itu ceritakan sebagai direktur, yang membuat proposal bisnisnya itu nanti posisikan sebagai pemiliknya. Kalian bisa rencanakan juga jumlah
jumlah pekerja yang bekerja di usaha bisnis kalian ada berapa orang gitu ya. Ini, nah sampai ke finansial. Kalau kalian nggak mudeng kayak gini, sebenarnya proposal bisnis banyak sekali kalau kalian mau googling aja. Proposal bisnis. Contoh-contohnya sudah banyak. Kalian bisa cari, pelajari dulu contoh proposal bisnis, kalian searching saja. Ada yang macam-macam, kalian sesuaikan. Nanti silahkan konsultasikan bisa ke saya atau ke guru TKJ yang lain mengenai proposal bisnis. Itu ya kurang lebih mengenai proposal bisnisnya. Kalian bisa lihat contoh-contoh jadinya di webnya santara.co.id. Kemudian yang kedua, kalian juga harus membuat produk atau alat. Ini nggak ada hubungannya sama bisnis atau proposal bisnis boleh. Ini untuk tujuannya untuk melatih skill atau kompetensi yang kalian miliki. Nah, upaya yang dilakukan itu membuat produk itu bisa memperbaiki, meningkatkan atau mengembangkan produk yang sudah ada. Benar. Tujuannya adalah kalian untuk memperbaiki, meningkatkan, mengembangkan produk atau dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Nanti outputnya kalian bisa membuat video tutorial dan produk jadinya. Contohnya kalian bisa lihat di channel YouTube-nya, channel YouTube ini ya, channel belajar. Nah, kalian buka YouTube, kemudian cari di searching aja channel belajar. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh-contoh produk yang dibuat. Kalian bisa ambil dari salah satu contoh ini atau buat ide yang lain yang kalian punya ide apa bisa dibuat. Gitu ya. Kayak contohnya ya ini sama sih seperti mapel PKK. Contoh-contohnya kayak ini, buat kipas model AC portable dari kardus bekas. Nah, nanti paling enggak kalian harus menceritakan, membuat video tutorialnya dan produk jadinya. Gitu ya. Paling enggak itu. Jadi nanti output yang kalian harus kumpulkan, yang pertama file proposal bisnisnya, kemudian yang kedua video tutorial dari produk yang kalian buat. Kemudian jadwal penilaiannya kapan? Nah, pelaksanaannya nanti kalian bisa mulai dari setelah sosialisasi ini sampai nanti akhir bulan Mei. Mei itu berarti sekitar habis Lebaran ya. Nah, nanti atau paling lambatnya kalau kalian kesulitan, kami tunggu sampai akhir masa pembelajaran tahun 2020. Karena ini nanti penilaian ini kami pakai untuk menilai nilai praktek di rapot kalian. Kurang lebih itu ya sosialisasinya. Terima kasih. Saya kira informasinya itu. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan untuk anak-anak yang mau menanya atau mungkin ada yang saya menyampaikan belum jelas, silahkan bisa ditanyakan. Nilai praktek ini digunakan untuk melengkapi nilai dari penilaian teori yang kalian sudah dapat jadwal ini belum? Belum, Pak. Belum ya? Kalau belum, ini saya kasih nanti setelah
sesi ini selesai, saya akan kasih. Ini sudah muncul dari kurikulum kemarin, jadwal ujian sekolah. Nanti rencananya ujian sekolah yang kalian laksanakan akan online. Jadwalnya itu hari pertama kalian ujian sekolah itu sekitar tanggal 29 Maret. Ini mudah-mudahan nggak berubah, karena jadwal ini sudah muncul sih, sudah ditandatangani juga. Ini ujian sekolah online ini cuma mengukur nilai teori kalian. Nah, kami guru juga dituntut untuk nilai prakteknya. Nah, kami bingung kemarin, akhirnya kami rapatkan, kita sepakati bahwa untuk penilaian prakteknya kita menggunakan portofolio ini tadi ya. Jadi kalian nanti buat yang pertama file bisnis plan atau proposal bisnisnya. Yang kedua kalian buat produk atau alat yang nanti hasilnya itu cukup kalian di rumah saja. Nanti video tutorialnya bisa diupload ke YouTube atau nanti linknya dibagikan ke kami, Bapak Ibu Guru, biar kami bisa menilai dari pekerjaan kalian. Gitu ya. Tujuannya sih itu tadi. Tujuannya yang pertama ingin tahu atau mengasah kemampuan kewirausahaan kalian dengan membuat proposal bisnis, perencanaan bisnis apa yang kalian punya idenya, kemudian ditulis dalam proposal bisnis. Yang kedua, tujuannya adalah ingin meningkatkan skill atau kompetensi kalian dengan membuat produk. Produknya ini boleh terserah kalian, yang penting masih ada hubungannya dengan teknologi atau jaringan atau komputer, atau mungkin di bidang yang lain kalian punya ide, silahkan. Itu ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Untuk jadwal ujian sekolah nanti kami bagikan setelah ini selesai. Jadi kalian tinggal berapa bulan lagi? Karena Maret akhir itu kalian sudah ujian sekolah. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, jadi kalian tidak ada ujian nasional. Ujian nasional ditiadakan, berarti yang tinggal yang kalian hadapi adalah ujian sekolah. Ujian sekolah dan ujian nanti UKK, uji kompetensi. Silahkan anak-anak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak ini? Mumpung kita bisa paling enggak lewat web meeting ini. Ada pertanyaan tidak? Biasanya kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini selesai ada yang tanya di Japri saya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Raiki ya. Ya. Terus Gimana? nanti filenya dikumpulkan di mana, Pak? Ya, filenya nanti untuk pengumpulannya kami akan buatkan form untuk kalian upload di situ. Kalau yang file PDF ya, file PDF atau file Word, Microsoft Word nanti diupload aja, kami buatkan formnya. Untuk yang praktek video tutorialnya, untuk yang produknya, kalian upload aja ke YouTube. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Upload ke YouTube, nanti linknya disertakan. Oke, yang lain? Mungkin masih ada pertanyaan di bagian apa, silahkan ditanyakan. Ada yang ditanyakan tidak? Mengenai sosialisasi penilaian praktek ini, nilai praktek yang nanti kalian hadapi. Sudah clear? Halo? Ini lumayan ada sekitar 50-an anak. Kalau memang mungkin
malu untuk bertanya, bisa itu pakai fasilitas chatnya, bisa kalian manfaatkan. Silahkan tulis di chat, nanti biar saya baca. Atau yang mau langsung menanyakan langsung ya boleh. Clear ya dengan penilaian ini, atau ada yang keberatan? Clear? Berarti bisa diterima ya ini sosialisasi penilaian prakteknya. Iya Pak, bisa diterima Pak. Ya, oke. Kalau ini sudah clear, berarti intinya itu tadi, kalian harus buat 2 portofolio untuk meningkatkan ini. Yang pertama kewirausahaan kalian, yang kedua skill. Kalian harus buat proposal bisnis, contohnya sudah ada itu di Santara, kalian bisa buka atau searching saja keywordnya proposal bisnis gitu, nanti ada banyak itu contohnya, kalian punya ide apa, kalian tulis. Kemudian yang kedua, kalian harus buat produknya. Itu contohnya ada di channel belajar di YouTube. Paling enggak arahnya ke situ. Sudah, kalau clear, saya kira cukup ya. Atau ada pertanyaan lain di luar sosialisasi ini? Silahkan. Kemarin saya ada titipan dari kurikulum untuk anak TKJ yang kemarin mendaftar di SN Politeknik ya. Karena kemarin dari Bu Umi kalian dikasih akunnya langsung. Tolong yang saya umumkan kemarin ya, jangan dirubah-ubah dulu. Karena dari kurikulum baru mau mendata. Itu saya kira cukup. Kalau nggak ada pertanyaan ini berarti clear ya. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut untuk pengumpulannya. Atau kalian masih bingung, silahkan tanyakan ke guru TKJ, bisa ke saya atau guru yang lain. Saya kira itu ya. Cukup, nggak ada pertanyaan? Oke, selesai ya kalau nggak ada pertanyaan ini. Sepertinya cukup Pak. Ya, oke Luis. Yang aktif Luis sama tadi Raiki ya. Yang lain nggak tahu nih. Ada pertanyaan nggak ini? Oke, udah saya akhiri ya. Ada pertanyaan nggak? Aman. Cukup ya? Oke, terima Ya, kasih. cukup. Ya, terima kasih anak-anak yang Cukup, Pak. sudah bergabung menyaksikan atau mengikuti sosialisasi penilaian praktik ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyelesaikan dengan baik karena sudah kelas 12. Sebentar lagi kalian selesai, mudah-mudahan lulus semua sesuai harapan kita semua. Sukses buat kalian semua. Saya akhiri ya, nanti kita bisa sambung kalau ada pertanyaan ataupun masalah-masalah bisa kita komunikasikan. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai ketemu di mungkin nanti ada kita buat sesi-sesi yang lain kalau ada informasi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang.